Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abdul Irham Jatim ya guys. Oke guys, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki serta dilancarkan urusan-urusannya guys. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba review satu buah tool ya guys. Tool upgradean dari Impact Draper yang tipe 172 guys ya, dari brand generik guys. Untuk brandnya masih brand DPT ya guys, jadi bukan brand Dagmara karena saya punya baterai di rumah cukup banyak, jadi saya belinya yang unit online aja. Dagmara sebenarnya saya ingin coba tapi di situ belum ada variasi warna dan juga tidak menyediakan unit online guys. Jadi dia ada paket baterai 2H dan juga satu charger guys ya. Sementara saya di rumah juga udah banyak ya. Memang kalau misalkan dari segi keuntungan, kalau misalkan kita belum ada baterai, kita mendingan beli Impact Draper Dagmara guys ya, yang 173 yang sekarang ya. Yang kemarin juga 17 berapa ya Dagmara, kalau nggak salah tipenya dia keliru satu ya, kalau misalkan dia mengikuti dari Makita guys ya. Oke guys, seperti yang saya bilang tadi bahwa Impact Draper yang akan kita review ini adalah Impact Draper upgradean dari Impact Draper DPT 172 guys. Yang ini guys ya, ini sebenarnya udah kucel banget. Kemarin ya saya cuci dulu, saya cleaning biar nanti pemandangan lebih enak aja. Ini stiker sebenarnya sudah hancur kemarin ya, cuman karena saya berhubung kenal sama orangnya, jadi pas saya beli Impact Draper yang 173 saya minta stiker barunya, ternyata dikasih. Alhamdulillah, jadi seperti baru lagi nih Impact Draper 172 guys. Karena saya nyaman menggunakan Impact Draper, terus saya punya pilih ingin coba ya Impact Draper 173 cuman dengan warna yang lain guys. Oke, langsung saja kita ke unitnya, nanti seperti apa untuk performanya dan juga untuk kualitasnya guys. Nah, jadi ini guys ya untuk Impact Draper dari DPT 173 guys. Untuk covernya seperti ini ya, di sini ada ya putih, sekarang sudah ada flintnya ya, agak bagus dari yang kemarin cuman dus polos saja, ada berstiker DPT seperti ini. Dan tapi sekarang udah ada upgradean ya, untuk packingnya juga lebih baik menurut saya karena ada level up dan juga ada aman lainnya. Kan ini kelengkapannya guys, ini sudah saya buka guys ya, jadi sudah saya pakai bed clip. Nah ini seperti ini drapernya guys. Saya suka warna merah guys ya. Saya beli ini warna merah karena yang ungu sebenarnya saya suka juga warna ungu, cuman karena ini udah ada ya coba paden warna lain aja. Sebenarnya masih ready ya, hitam kalau nggak salah nggak ada nih, adanya putih, merah sama ungu ya, dan kuning kalau nggak salah ya. Di nanti kalau kamera berbeda akan kami sarankan yang di bawah untuk pembeliannya ya. Untuk DPT tool bisa juga dari toko oranye, bisa juga dari toko hijau guys ya, tapi untuk di TikTok kayaknya belum ada ya. Jadi kelengkapan yang kita dapat itu cuman unit online dan juga dikasih bed clip ya. Dan di sini memang belum emboss ya, jadi masih stiker, dia kayaknya masih distributor, cuman ya quality saya rasa sama Dagmara nggak kalah guys ya, bisa bersaing lah. Meskipun saya belum punya Dagmara, tapi saya udah lihat yang toko kayu lain gitu yang pernah coba-coba, kualitasnya nggak beda jauh, sama aja sih ya, cuman beda dari dalam, mungkin dari motor atau dari lainnya lah sedikit-sedikit. Oke, kita rapikan dulu guys. Ini udah kita pasangnya untuk bed clipnya. Kemarin saya tes putar-putar aja pas lagi unboxing produk ya, jadi biar nanti aman aja gitu ya kalau jangan ada masalah guys. Oke, langsung saja kita sandingkan dengan baterai. Ini ada baterai modern yang 4Ah ya. Oke, nanti akan kita kupas tuntas untuk upgradean dari brand DPT ini guys ya, dari 172 ke 173 guys. Ini kalau dari segi body guys ya, ini lebih besar dari yang DPT ini guys, yang 172 ini ya, ini lebih kecil dan lebih ramping. Kayaknya sih impactnya bisa lebih lembut ya, karena yang ini mah keras banget ya, RPM susah dikendalikan kalau yang belum biasa. Kalau untuk furnitur ya, tapi untuk pajaringan ini mantap sekali guys ini. Kalau untuk pajaringan sangat cocok ini ya, jadi dia torsinya menyesuaikan sih ya, jadi nggak apa namanya, nggak boros baterai kalau pakai bajaringan, jadi kuat. Mungkin kalau pakai baterai yang gede seperti ini, baterai 4Ah dari Nagawa ya, 6Ah realnya 4Ah, ini kuat sampai seharian guys. Pakai modern juga ini kan lebih bagus baterainya guys, modern kan lebih kuat satu harian pakai bajaringan juga. Cuman nggak tahu nih kalau yang ini sudah dibuktikan dan sudah dipakai ya, jadi memang torsinya oke ya, dia buka roda belakang matic juga kuat soalnya ya, torsinya mantap ya. Oke, langsung saja kita fokus bahas ke DPT yang 173 ini guys. Nah guys, jadi perbedaan desainnya seperti ini guys ya. Untuk yang DPT 173 ini memang agak kecil dari depan atau bodinya juga ya, ini lebih besar, kembung. Jadi mungkin untuk torsinya pasti lebih besar yang ini guys ya, karena ini lebih ramping guys tuh ya, perbandingannya seperti itu tuh kecilnya ya.
Meskipun di sini ada koper yang dari luar ke samping, tapi tetap aja ya lebih besar yang ini dari segi apa namanya, gearbox ini nih. Gearbox yang aluminium ya guys, lebih besar yang ini. Desainnya seperti ini guys ya, cakep sekali ya. Simple, unik gitu, kayak cabai rawit guys ya. Kecil-kecil menggelitik gitu kan. Oke. Dan untuk bodi samping belakangnya juga seperti ini tuh ya perbedaannya. Nah, ini juga lebih kecil yang DPT merah guys ya. Yang 173. Lebih kecil DPT merah ini juga guys ya, tuh. Lebih simpel banget nih kayaknya. Ini kayaknya yang pilih saya lebih lembut emang ya impactnya. Ya kan? Menggoda banget guys ya merah tuh. Kalau udah dipegang ini mantap. Ini warnanya sebenarnya lebih cerah guys ya, tapi kenapa HP saya jadi burik gini ya untuk rekam. Kita akan lihat perbandingan LED-nya ya. Ini kayaknya lebih terang yang ini ya, meskipun dia melingkar tapi dia LED-nya kecil, warnanya biru, nggak terang seperti ini guys, beda. Di mungkin untuk suasana gelap kalian lebih produktif yang ini ya untuk supaya kerja. Dari kedengarannya juga suaranya guys nih, impactnya nih ya. Kedengaran ya nih, coba ntar kita setting dulu. Speed 4 semua kita pakai ya. Nih dengerin ya. Dari hentakannya impact di hidupkan juga kayak kan miring gini ya, jadi lebih besar yang ini ya tenaganya. Nah, sudah saya pastikan lah bahwa torsinya lebih besar yang DPT 172 guys. Oke. Kita akan fokus bahas langsung ke DPT 173 guys ya. Yang ini kita kesampingkan dulu, nanti untuk upgrade-nya akan kita bahas ya. Nah guys, untuk fiturnya jadi yang paling mencolok itu yang pertama adalah lampu LED guys ya. Ini kita perbandingan fitur dulu. Terus untuk cak masih sama seperti itu ya. Lampu LED ini melingkar, lampu LED ini di samping-samping. Tapi untuk penerangan tetap kalah sama yang 172 ya. Yang pertama itu. Yang kedua kita bahas panelnya, ini panel kontrol yang di sini ya. Kalau panel kontrol yang di bawah dagu ini masih sama, semuanya percis. Untuk trigger juga nggak beda jauh. Cuman ini nih LED panelnya ya. Cuman ini yang saya dapat ini nggak ada stiker guys ya. Waduh, ini nggak apa-apa lah. Ini dapat diskon 80.000 guys ya. Kita tadi belinya keluar itu gratis ongkir 326.000 guys, ini dari Om DPT. Semoga sukses ya, karena saya dikasih produk yang mungkin ada kekurangan dari sananya, tapi harganya memang sangat murah. Oke, jadi seperti itu yang perbedaannya. Jadi LED tesnya di sini untuk speednya sama, untuk kontrol atasnya sama. Cuman beda ininya aja ya. Ini sama lampu LED guys perbedaannya. Lalu untuk koper ya memang sangat beda sekali ya, ini cukup jauh perbedaannya ini. Tuh, tipis banget kan, kecil ya. Kelihatan tuh dari jadi mungkin dari impactnya juga pasti akan cukup berbeda jauhan ya. Cukup berbeda jauh. Jadi ini mungkin lebih ke furnitur atau semacam jenis kayu. Kalau yang ini mungkin memang dia terlalu gede sih, tapi untuk furnitur juga kalau misalkan kita udah biasa mah pakai level 1 itu mantap guys ya. Walaupun pakai pasang engsel ataupun pakai buat baut-baut, pokoknya lah ini sangat dikendalikannya enak ya. Cuman ditekan RPM sedikit aja biar nanti bisa 500 RPM bisa kalau udah biasa mah ya. Oke, sekarang kita akan fokus membahas ke DPT 173 yang merah ini guys, bukan PDI guys ya. Oke guys, untuk pembahasan kali ini desainnya memang lebih ramping ya, jadi lebih gimana ya, kalau misalkan kita di area sempit itu lebih nyaman kayaknya. Terus lampu LED yang dari depan ini memang sangat cocok guys ya. Meskipun sebenarnya sih saya kalau misalkan dibandingkan sama Impact Coin ya, yang LED-nya di bawah ini mendingan kayak gini guys ya, di samping, karena bener-bener jelas penerangannya guys ya, benar sangat jelas penerangannya guys. Jadi dari depan yang nggak kehalang sama cak, nggak kehalang sama gearbox. Kalau di sini kan masih kehalang ya. Jadi pas bagian titik center yang mau buka baut atau misalkan mau pasang baut, sejenis pemakaian pokoknya itu kurang begitu produktif ya cara kerjanya. Jadi menghalangi jadi penerangannya pas titik center yang mau kita buka itu agak gelap karena kehalang sama ini ya. Kalau di bawahnya serang sama penerangan LED juga di bawah ini juga, cuman ininya ya jadi kehalang sama ini, jadi pas titik centernya itu gelap ya, agak kebayang gitu, kebayang ini.
Sekarang kita bahas dari build quality. Build quality-nya nggak beda jauh sama kakaknya terdahulu ya. Jadi dari segi plastik, dari segi rubbernya mungkin agak sedikit tipis kayaknya dari yang pertama. Karena yang pertama itu kan tuh kayak gini ya tuh. Tuh ini tuh ya. Agak lebih tipis sedikit ya kalau saya bandingkan mah. Cuman nggak terlalu jauh ya untuk ini. Oke, setelah itu build quality-nya mantap ya guys ini. Dari brand Cina juga. Nah, di sini mungkin finishing agak perlu digarisbawahi ya. Jadi agak kurang rapat sedikit ya, sedikit sih, nggak beda jauh kayaknya. Kalau debu masuk ini nggak bakal banyak atau ya minim lah ya, nggak terlalu jauh kayak brand Ryu yang 13 mm itu. Wah, kopernya gede-gede banget tuh bangnya. Oke, finishing menurut saya segini 90% rapih ya. Untuk build quality mantap ya guys ini, jadi udah oke lah untuk harga. Oke, kita lupa bahas harga saja. Jadi ini kita beli dengan harga 419.000 guys ya. Kalau misalkan ada voucher lain-lain, wah 3,5 ini bisa dapat guys ya. Sering-sering aja lah belanja di Shopee kalau mau dapat voucher, apalagi koin ya. Kita akan bahas ke fiturnya. Dari fiturnya di sini cak masih biasa ya. Dia harus ditarik, nggak kayak Nagawatul itu sudah ada fitur otomatis unpeel. Jadi dia kalau misalkan dicabut harus langsung dicabut, langsung dimasukkan, nggak perlu tertarik seperti ini guys ya. Jadi cukup nyaman ya. Yang punya Nagawatul kemarin juga banyak banget ya yang pada subscriber saya yang tanya, "Bang, Nagawatul masih ada nggak?" "Bang, nggak ada." Soalnya itu udah termasuk unit jarang ya. Meskipun dia agak geol untuk cak depannya karena nggak ada housing ya di sini ya, bukan bearing itu housing. Saya kemarin pas bongkar impact coin ternyata ada housing, bukan housing sih bos, kayak bos gitu, semacam bos as panjang bolong gitu ya. Mungkin ada yang belum mengerti bos. Jadi dia nggak terlalu oleng ya. Kalau Nagawatul mungkin feeling saya itu ada mah bos asnya, cuman tipis ya, bos asnya nggak panjang ke depan, jadi dia geolnya agak parah. Tapi saya nggak tahu, kurang tukang berjaringan sama tukang woodworking kemarin. Banyak yang inbox nanyain Nagawatulnya masih ada nggak bang gitu, mau minat beli. Aduh, saya nggak ada, udah saya jual sama teman itu juga ya, karena teman pengennya kan buat di rumah, dia hobi woodworking, jadi ya kita kasih ke dia ya, kita jual aja ya. Karena kita udah punya 2 sama yang DPT tool ini yang tadi ya. Soalnya saya kebutuhannya dari motor juga ya, jadi biar multifungsi gitu yang DPT tool kemarin saya pakai. Nah, yang ini niatnya buat woodworking ya, nanti yang itu mungkin akan fleksibel ke sana kemari. Untuk DPT yang ungu ini ya, ini karena torsinya besar sekali nih ya, nyampe 15 mm. Oke, setelah itu kita akan bahas fiturnya kembali. Di sini fiturnya masih ada reversible di bawahnya. Ini sangat enak sekali, smooth untuk thresholdnya. Untuk tengah biasa mengunci. Lalu untuk triggernya kita akan lihat ini ada berapa variable speed. Kita naikkan ke level 4. 1 2 3 4. Ada 4 variable speed dari triggernya, nyaman ya, sangat smooth untuk variable speednya juga. Ini pas sekali ya, jadi dia responsif. Ini sama aja, cuman di sini saya memang belinya ini bukan dari DPT toolnya ya, tapi dia bilang ini bang ada yang nggak ada LED-nya, mau nggak gitu, ditawarin ya. Saya mau aja karena saya buat pemakaian ya. Cuman di sini memang nggak ada stikernya aja ya, kita tutup aja nantilah. Yang penting bisa berfungsi dengan baik ya gitulah. Kalau misalkan versi murah kayak kita mah ya, warga-warga kecil, cari yang seminim-minimnya harga tapi baru, oke? Kalau kalian mungkin banyak uangnya ya, banyak ordernya, jadi mudah-mudahan ya belinya yang jangan kayak gini kayak kita lah. Tapi kalau kalian beli misalkan jangan tanya DPT tool ini kan kayak gini ya, ini karena memang sayanya persetujuan sama dia ya, bukan karena dia ngasih yang seperti ini. Jadi tetap top untuk DPT tool karena importir dari Jawa lokal ya, bukan dari China langsung. Kita harus saling support lah ya. Kita beli produk dia kan, dia juga ternyata sama orang lokal juga baik juga, yang nggak kayak paten kayak orang Cina kan, dia tetap segitu ya. Untuk harganya ini masih bisa digel-gel dikit lah kalau kita udah kenal mah ya, gitu sih ya. Oke, sudah guys ya. Jadi untuk fiturnya itu aja guys. Di sini ada fitur bed clip, di bawah belakangnya ada untuk gantungan guys ya. Enak sih kalau digantung ini juga ya tuh kalau ditaruh. Oke, langsung saja kita cek RPM. Ini alat RPM saya udah error kayaknya guys ya. Padahal ininya baru ya. Ininya baru tapi ya begitu ya, kurang nggak itu kayak gitu. Coba kita akan tes ya. Ini logo kayak gini ya, kayaknya sih baterainya, padahal baterai masih baru sebenarnya yang saya beli. Cuma ada logo min plus, jadi nggak hidup dia kalau misalnya kita tes RPM ya. Mungkin ada yang pernah servis kayak gini, tolong dijawab ya. Siapa tahu ada yang mungkin dari elektro yang lihat ya. Nggak nyala ya tuh, nggak hidup tuh. Pokoknya nggak hidup aja tuh. Nah, kita lihat spesifikasi dari sini aja ya. Ini di sini untuk tipenya DPT 173 guys. Ya. DPT 173, dan untuk keterangannya juga tertulis
Kodes impact driver DC 20 volt 1/4 in untuk kunci hacknya dan 300 Nm. Untuk RPM pertama ada 1000 sampai 1500, RPM kedua ada di 2200, RPM ketiga ada di untuk speed 3 maksudnya ada di 2500, dan RPM dan speed 4 ada di 2800 RPM guys. Bisa up sih, bisa up kalau misalkan kalian bisa pakai baterai yang model seperti ini ya. Ini bisa nyampe 3000 di sini. Mohon maaf kali ini kita hanya bisa mengulas tentang RPM ini, nggak tes langsung ya. Tapi saya rasa nggak bakal ini sih, nggak bakal bohong untuk dapat tool, karena saya udah cukup dekat sama dia ya untuk yang punya brandnya. Terima kasih nih mas ya untuk diskonnya. Oke, langsung saja kita tes guys seperti apa sih jika dipakai untuk kerja. Dapat tool 173 ya. Oke, kita mulai untuk pengujian pemakaian guys ya. Sini kita tadi belum coba untuk ampilnya ya. Ternyata ini nggak bisa kayak Nagawa ya. Oke, mantap untuk pengujiannya juga. Di belakang sini ini ada kayu jati Belanda, dan di sini ada kayu albesiah ya. Dari orang Jawa mah bilangnya kalau kita besiah aja, nggak pakai al kayak bahasa Arab. Kita coba tes menggunakan speed 1 guys. Jati Belanda ya. Wes, agak over speednya. Ntar dulu guys. Ini kayaknya cukup solid guys ya, cuman mata bor saya yang udah agak emang sering slack ya. Oke, kita tes ya. Yang pertama untuk baut yang 3 cm, bautnya baut Gibson. Mantap, gak pecah, gak slack. Kita tes sekali lagi. Gak pecah, mantap ya, enak. Kita coba yang lebih panjang 5 cm. Ini nyampe nggak? Nyampe ya. Berarti kita pegang manual ya, nggak pakai jepitan nih, berarti udah nyaman nih, udah kontrolnya udah lebih enak dari yang kemarin ya. Guys, over nih. Memang kalau impactnya belum aktif itu jadi kurang agak overkill ya, kayak tadi tuh track itu putaran pertama. Makanya biasanya orang-orang tuh kalau pakai baut Gibson yang agak panjang atau baut apa aja biasanya dipegang dulu dikit ya. Nah, kalau udah kuat baru dia pakai satu tangan. Kalau tadi saya langsung satu tangan ya. Oke, kita coba full trigger juga tadi untuk speed 1 masih oke, enak, nyaman guys ya. Kita buka lagi. Kalau buka ya rata-rata kalau speed lagi seperti itu guys. Kita coba ke kayu albesiah ya. Nggak kita jepit nih guys ya, cuman menggunakan tangan untuk stabilan dari kayunya. Ini bekas tes kemarin lah. Ini solid banget kayu ya. Nah. Ini juga udah solid sih sebenarnya. Jati Belanda juga kalau udah tua gini mah udah berserat gini udah solid banget ya. Cukup lah pokoknya. Oke, kita coba lagi. Mantap, langsung 5 cm. Gak slip ya. Satu tangan ya langsung. Mantap ya. Jadi kontrolnya memang lebih enak yang ini guys ya. Ini coba kita bandingkan, kita rasakan ya. Cuma yang 172 guys, yang panjang ya. Dia lebih lembut yang ini guys ya. Bener
Nih kita coba dalam langsung ya, karena saya udah biasa menggunakan ini jadi mungkin udah agak terbiasa juga ya, karena udah jalan hampir udah lama cukup ya. Kita coba tempelkan dulu ya. Ini magnetnya udah pada hilang ya. Nah, kita pakai ngecek-ngecek soalnya cuman pakai yang versi 3000 ini. Coba tes. Kalau lebih cepet sih pasti lebih cepet ini ya yang ungu. Cuman dari segi kelembutan ya. Duh, kurang begitu enak kalau pakai tangan kiri, nggak biasa saya. Full trigger enak. Enak juga. Cuman ini kada agak overkill sih yang ini ya. Kalau untuk kali-kali. Nah, kalau udah biasa mah enak ya. Nih, coba lagi. Aduh. Karena suka overkill kalau full trigger. Oh, ini speed 4 guys. Waduh, pantas ya. Mantap juga sih. Cuma lebih lembut ini aja ya. Coba speed 4 kita coba rasakan untuk impactnya. Speed 4 juga ini mantap ya. Kalau ini speed 4 nya atau speed lebih dari 2 itu sangat overkill ya. Bisa pakai kayu tapi mungkin agak melenceng-melenceng sedikit ya kalau pakai baut yang plus seperti ini. Kalau pakai baut yang mungkin hexagon itu ya memang enak, butuh kursi besar dia mah. Oke, sekarang mau kita tes lagi ya. Menggunakan mata ruping yang 7 sentian nih. Satu ya. Mantap ya. Kita coba yang lebih besar ya guys. Agak serak kayaknya ini ya. Oh, ini tadi gara-gara berkarat punya saya jadi agak serak. Kalau masih baru ya. Oh, ini bos 10. Coba. Masih di speed 1. Kurang greget ya, kita tambah speed 2 3 lah. Kurang dikit lagi. Aduh, terlalu dalam guys nih, nggak bisa kebuka ya. Kita coba kepak dulu kalau dalam guys. Nah, agak susah ya. Udahlah, saya rasa cukup ya. Kita sekarang mau tes ke matic belakang untuk baut daunnya. Oke, langsung saja kita tes. Mantap, mantap ya. Kita coba roda belakang kali ya. Nah, ini kalau banyak tahu. Nah guys, ini kita mau coba buka baut belakang aja ya. Kita belum ada alat tes torsi, jadi kita mainnya yang real aja seadanya ya. Mohon maaf belum bisa mempersembahkan yang terbaik. Ini baut 14. Cuman di sini baut 14 saya kalau nggak salah udah selek guys ya. Udah bulat tuh. Kita tes dulu. Kalau seperti ini kita pakai speed yang 4 aja lah. Udah selek ya baut 14 ya. Ya. Jadi agak cukup susah guys nih. Ya kuat nih guys, kayaknya buat 14 juga ya. Kita pakai yang ini ya.
ini memang beratnya udah karat banget kan ya ini ya, udah karat banget nih, jadi agak susah guys ya. Bentar kita stop dulu. Kita lanjut ke roda matic belakang ya, karena tadi masalahnya bukan pada murnya tapi pada bautnya yang selek ya. Ini kita coba pakai baut 24 untuk roda matic belakang. Kalau yang ini kemarin kuat sih ya, tahu yang ini nih, yang kecil ini agak kecil soalnya impactnya. Kelihatan banget bodinya juga kecil. Kita langsung gunakan speed 4 ya. Ini buat tes aja ya, bukan berarti dia bisa dipakai ya. Coba lagi pakai DPT 172 guys ya. Speed 4 ini ya, biasanya kuat nih. Wah, masalah nih guys, kunci hacknya nggak kuat ya. Jadi untuk sementara kita stop di sini dulu ya. Oke guys, jadi tadi setelah kita tes ya untuk impact driver ini ya, untuk impactnya memang sangat lembut sekali guys ya, lebih lembut daripada yang terdahulunya yaitu TD172. Ini adalah TD173 guys ya. Kalau misalnya dari torsi memang ya lebih besar yang ini ya, karena dari pukulan di pegang seperti ini juga nih, miring-miringnya nih, kan ini miring dikit nih. Dari suara, dari segi rasa pas kita tekan trigger juga itu sangat beda ya. Jadi memang lebih lembut yang ini guys. Cuman mungkin untuk baut-baut yang lebih besar, kalau misalkan kalian mau pasang buat balok-balok gitu, itu akan lebih lambat guys ya. Jadi ada min plus, tapi tetap sih kalau lebih fungsi ke impact drivernya yang ini guys ya, yang TD173 ya guys. Cuman ada kurang kelebihan jika kita bandingkan, kekurangannya LED-nya memang melingkar lebih bagus tapi lebih terang yang ini guys ya. Sudah saya buktikan tadi di area yang gelap, cuman gak saya rekam, tapi memang lebih terang yang ini ya LED-nya. Karena yang ini tuh LED-nya kecil-kecil juga, ada kayak gimana ya ininya nih. Mikanya gitu nggak bening ya, mikanya masih kayak ada ketutup gitu, jadi nggak seperti ini guys. Nah, untuk segi keamanan bila mana jatuh juga kayaknya lebih ini yang ini ya, yang 772. Cuman ya versi ini sudah sangat langka. Tadi kita mengalami masalah saat buka roda matic belakang karena adapter yang kunci hacknya itu patah guys ya. Tapi alhamdulillah sudah kita buka ya, cuman kita tarik aja terus kita putar ke sebelah kiri dengan speed 4 langsung keluar sendiri guys ya. Jadi alhamdulillah nggak nyampe nyangkut guys ya, karena memang saya tuh kalau pakai kayak gini biasanya saya kasih oli ya biar licin. Nah, itu mengantisipasi saat kita menggunakan impact driver kepada adapter ya. Jadi mengantisipasi aja bila kalian memang mau pakai multifungsi untuk impact driver untuk muka baut roda motor ataupun baut pada motor yang 14 ke atas. Saran saya sih harus pakai seperti itu ya, caranya pakai oli guys, oli bekas atau oli apa kayak, kalau saya pakai oli Garden yang baru sih, karena memang suka ada sisa sedikit-sedikit sisaan saat ganti oli kan ada itu ya. Jadi sering saya kumpulkan buat pelumas impact driver dan juga kepakai buat apa ya, pokoknya banyak yang lain ya, buat baku tembak itu saya sering mengalami seperti itu. Jadi kalau misalkan udah agak serak nih kelihatannya, jadi saya kasih oli Garden aja, nanti kasih sedikit, itu kan ada moncongnya enak ya buat ditaruh. Oke, jadi kita akan bahas dari kekurangan kelebihan dari impact driver dari PC73 ini guys ya. Dulu guys, biar gak stres. Nah guys, poin plusnya yang pertama, dia itu harganya sangat murah ya guys jika dibandingkan dengan Nagawa yang dulu ataupun yang versi lainnya. Ini sangat murah dan sangat smooth guys ya. Impact driver biasanya dibanderol dengan harga yang lebih tinggi daripada impact friend guys ya. Impact friend itu ada yang 20 volt itu harganya cuma 300 ribuan. Ada juga yang 250-an unit online ya, seperti Sun dan kawan-kawan lainnya. Tapi untuk impact driver yang paling murah juga, yang 20 volt ini ya, itu yang modelnya pesek-pesek itu sekitar 400 paling murah guys ya. Tidak ada yang menjual 35 ataupun 300 apa lagi ya. Jadi 400.000 ke atas. Yang paling murah sih untuk unit online yang ini ya, yang impact driver dari DPT Tool, meskipun importir yang pakai stiker bukan emboss langsung, tapi menurut saya sama aja untuk dalamannya ya, nggak terlalu beda jauh guys. Kalau jika dibandingkan dengan Dagmara juga kayaknya nggak bakal beda jauh. Untuk variasi warna ini bisa pilih juga putih, kuning dan lain-lainnya itu ada yang juga warna ungu. Bila mana kalian bosan dengan warna dengan Dagmara yang abu tua itu yang biru tua itu ya sangat membosankan ya menurut saya kalau dengan satu warna doang. Jadi manusia itu kan identiknya dengan pembaruan seperti itu. Jadi ini sudah oke ya. Jadi kalian bisa pilih versi dengan kesukaan kalian masing-masing. Setelah kelebihannya murah, terus warnanya juga varian, terus untuk kelembutan impactnya dia memang fungsinya sebagai impact driver ya, sangat lembut dan tidak gampang slip. Untuk bila mana burn plus ya, kalau misalkan bau hexagon sih itu memang bukan dari kontrol diperlukan ya, tapi dari kegedean torsi. Jadi untuk memakai baut
yang di atas 8 ke atas kayak baut roofing ke atas itu juga impact coolant juga bisa sebenarnya ya, cuman di sininya dia kadang-kadang ada lubangnya buat itu, kadang-kadang juga nggak ada ya, seperti gongceng kebanyakan nggak ada lubangnya di sini. Dan mungkin mempunyai alasan mungkin yang gongceng lebih kuat, karena mungkin kalau misalkan kita nggak ada lubangnya seperti impact coolant ya, ada juga yang ada lubangnya seperti Kamole gitu kan, tipe B ada lubangnya buat kunci hack. Terus yang ketiga untuk segi fitur saya rasa ya memang ada upgradean ya dari sini dan dari sini, cuman ya dari tergantungan masing-masing kenyamanan ya. Kalau saya sih untuk saya pribadi itu memang lebih nyaman di depan ya, karena di sini memang sering kita akses, tapi di sini lebih kelihatan ya karena kita pakai itu seperti ini rata-rata. Memang kalau kita pakai untuk jarak jauh ini ya di sini kita pegangnya lebih enak ya. Di sini mau pegangnya, tapi kalau di belakang gitu kelihatannya kayak gimana ya, kayak membelakangnya gitu ya, kurang begitu nyaman menurut saya ya. Kalau menurut saya pribadi ya mungkin ada pendapat lain, silahkan diungkap saja atau diurai ya di kolom komentar. Dan jika kalian tanyakan worth it atau tidak, ini ya menurut saya worth it ya. Suhunya masih adem, harga 4 ribuan, sudah ada variasi warna kan, 20 volt, baterainya LXT itu sudah plus semua ya guys ya. Ya cuman kalau kita dibandingkan dengan ini itu tergantung pada keinginan kalian masing-masing dan kebutuhan ya. Kalau furnitur saya saran sih untuk pakai ini. Tapi untuk multifungsi yang ini mungkin untuk furnitur lebih besar ya untuk impactnya, tapi kalau misalkan kalian pakai untuk multifungsi yang bisa pakai baut motor juga, ini lebih besar torsinya. Jadi kalau saya simpulkan sih, kalau kalian lebih banyak pakai baut hekagen kayak contohnya roofing itu kan hekagon ya, segi 6 itu, nah lebih cocoknya pakai ini guys kalau kebanyakan ya. Kalau misalkan lebih ke furnitur kayak semacam kitchen set atau dan lain-lain sebagainya, kayak plafon yang tipis itu, plafon apa namanya PVC ya, itu lebih enak yang ini. Cuman memang kalau plafon PVC itu lebih nyaman pakai 12 volt ya, selain lebih ringan untuk bobotnya dan juga baterainya lebih irit. Oke guys, itu saja guys yang bisa sampaikan. Jika ada yang berminat atau yang mau ditanyakan, silakan nanti tulis di kolom komentar, insya Allah akan kami bahas sebaik mungkin ya guys. Dan selain info ya, untuk DPT ini cukup membantu, sangat membantu sih ya untuk aktivitas saya selama 3 bulanan saya jalan di bidang otomotif. Meskipun jarang, furnitur mah sering saya tiap hari ya, bisa dibilang tiap hari ada orang kerja juga alhamdulillah di rumah saya. Oke, itu saja guys yang bisa sampaikan. Semoga bantu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.